Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bu Asri akan bercerita tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Teman-teman disimak dengan baik ya. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Sama seperti Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam juga merupakan utusan Allah. Beliau dulu tinggal di sebuah negeri teman-teman, bernama negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf, artinya bukit-bukit berpasir. Nah, di sana juga ternyata tinggal sebuah kaum teman-teman, bernama kaum Ad. Di sana mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang besar, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr ayat 7 dan ayat 8. Mereka juga ternyata membangun istana-istana teman-teman dan benteng-benteng yang tinggi. Kemudian mereka membanggakan diri dengan bangunan-bangunan itu. Hal ini juga Allah firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 dan 129. Selain itu, mereka memiliki peradaban yang tinggi. Mereka unggul dalam bidang pertanian karena melimpahnya air yang segar kepada mereka. Di samping itu, kaum Ad memiliki harta dan binatang ternak yang banyak. Tempat mereka kala itu menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaruniakan kepada kaum Ad bentuk fisik yang berbeda dengan yang lain. Badan mereka tinggi dan kuat. Apabila mereka berperang atau menyerang suatu kaum, maka mereka dapat memenangkan peperangan itu dan serangan mereka begitu mengerikan. Hal ini ternyata Allah jelaskan di dalam firman-Nya surat Asy-Syu'ara ayat 130 sampai 134. Allah Ta'ala menyebutkan perkataan Nabi Hud kepada mereka. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air. Tetapi meskipun banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Justru mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka menyembah patung-patung dan mereka adalah kaum pertama yang menyembah patung setelah banjir besar zaman Nabi Nuh. Gak boleh ya teman-teman yang menyembah patung ya, dosa. Ternyata tidak hanya itu teman-teman, mereka juga melakukan maksiat dan dosa dan mengadakan kerusakan di bumi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka yang bertugas untuk menunjukkan jalan yang lurus. Nabi Hud juga mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan melarang mereka berbuat syirik dan melakukan berbagai kemaksiatan. Nabi Hud alaihissalam juga mengingatkan mereka untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Beliau berkata kepada kaumnya yang tertulis di dalam surat Al-A'raf ayat 65, yang artinya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Lalu, apakah setelah itu mereka menjadi beriman kepada Allah? Ternyata tidak, teman-teman. Mereka masih tetap saja menyekutukan Allah dan menolak dakwah Nabi Hud dengan sangat sombong. Meski begitu, Nabi Hud alaihissalam tetap bersabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah kepada mereka dengan harapan mereka mau bertobat kepada Allah.
juga meminta ampunan kepadanya. Tapi sayang teman-teman, Nabi Hud alaihissalam tidak mendapatkan kaumnya selain sebagai manusia yang telah mati hatinya dan juga menjadi keras seperti batu. Mereka tetap memegang teguh kesesatan dan penyimpangan dan tetap kokoh menyembah patung-patung. Dan ternyata mereka juga membalas nasihat Nabi Hud dengan tindakan yang zolim, juga olok-olok. Ternyata teman-teman, kaum Ad tetap saja menyombongkan diri dan membanggakan diri dengan kekuatannya. Dengan sombongnya, mereka berkata kepada Nabi Hud seperti ini. Siapakah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami? Ini tertulis di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 15. Selain itu, mereka juga mengolok-olok Nabi Hud dan meminta kepadanya agar disegerakan azab. Mereka berkata, "Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Terjemahan surat Al-A'raf ayat 70. Akhirnya Nabi Hud pun menjawab yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 71. Sungguh, sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-sekali tidak menurunkan hujah itu, maka tunggulah. Sesungguhnya aku juga termasuk orang-orang yang menunggu bersamamu. Nah, setelah itu teman-teman, maka mulailah azab Allah datang kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka hawa yang panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering. Selain itu, tanaman dan buah-buahan juga menjadi mati. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Lantas kemudian datang awan yang besar. Ketika mereka melihatnya, mereka bergembira dan mengira bahwa mereka akan diberikan curah hujan. Mereka sudah berbahagia teman-teman karena mengira bahwa awan itu akan datang membawa kebaikan untuk mereka. Menghilangkan haus dahaga mereka, memberi minum hewan-hewan mereka, dan menyirami kebun serta tanaman-tanaman mereka. Padahal awan itu datang untuk membawa azab bagi mereka. Mereka ditimpa angin yang kencang yang terus menimpa mereka selama 7 malam, 8 hari tanpa henti. Yang pada akhirnya membinasakan segala sesuatu yang ada di hadapannya, sehingga mereka semua binasa. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 24. Lalu bagaimana ya dengan Nabi Hud dan orang-orang yang sudah beriman bersamanya? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf yang artinya, maka kami selamatkan Hud berserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Akhirnya Nabi Hud alaihissalam pun pergi bersama orang-orang yang beriman ke tempat yang lain. Di sana mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti subtema kita teman-teman, kaum Ad mengalami azab dari Allah itu berupa kekeringan. Semoga kalau kita selalu dilindungi Allah ya teman-teman ya. Oleh karena itu kita hanya boleh menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah seperti kaum Ad. Siapa yang bisa menjawab apa sih hikmah dan keteladanan dari kisah Nabi Hud yang bisa kita ambil dan kita contoh? Betul sekali teman-teman, ada beberapa ya yang dapat kita contoh dari kisah Nabi Hud. Yang pertama, selalu taat kepada Allah. Kemudian berperilaku santun dan berbudi luhur karena Nabi Hud saat mendakwahi kaum Ad tetap menjaga sikapnya dengan baik. Kemudian tidak mudah marah. Nabi Hud ketika diolok-olok oleh kaum Ad, beliau tetap bersabar teman-teman. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, selalu bersyukur kepada Allah. Jadi kita jangan sampai ya seperti kaum Ad
Ketika Allah berikan banyak kenikmatan, mereka justru tidak bersyukur dan malah menyembah patung-patung. Itulah kisah Nabi Hud alaihissalam, teman-teman. Alhamdulillah nih, sudah selesai ceritanya. Bu Asri mau titip pesan, teman-teman, yuk kita amalkan keteladanan dari kisah Nabi Hud. Sampai bertemu di cerita kisah Nabi yang lainnya ya, oke? Tetap semangat meski belajarnya dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.